Kita mulai saja Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Udetong Tien, Rahayu, Bagaswaras, dan salam semua saudara. Semua saudara. Salam semua saudara. Ya, Alhamdulillah, puji syukur dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, pada malam hari ini kita dapat bertemu kembali secara online di acara kesayangan kita, Jagongan Indonesia Merayakan Perbedaan. Salam semua saudara. Ya, Bapak Ibu, pada malam hari ini kita akan mengangkat tema tentang bagaimana sikap Gereja Katolik dalam terhadap kerusakan ekologi, yang mana nanti akan disampaikan oleh pemateri dari tokoh rohaniawan agama Katolik dengan Bapak Ignatius Agus Budiono, nanti akan diperkenalkan oleh moderator kita. Dan Bapak Ibu, sebelum kita mulai jagongan kita pada malam hari ini, perkenankan saya untuk memutar kembali lagu Indonesia Merayakan Perbedaan. Mari kita simak bersama. Berbeda di antara kita bukan suatu halangan. Bergandeng tangan, berjalan berdampingan. Kita semua saudara, saling menyayangi. Bertoleransi, saling mengerti, dan saling berbagi. Mari bersatu, Mari bersama, kita adalah Bhinneka Tunggal Ika. Tuhan telah ciptakan perbedaan yang semestinya kita rayakan. Perbedaan adalah anugerah. Wahai saudaraku, mari kita bergandengan tangan, bersatu kita teguhkan iman menuju Indonesia nan jaya. Indonesia merayakan perbedaan. Indonesia merayakan perbedaan. Mari bersatu, mari bersama. Kita adalah Bhinneka Tunggal Ika. Tuhan telah ciptakan perbedaan yang semestinya kita rayakan. Perbedaan adalah anugerah. Wahai saudaraku, mari kita bergandengan tangan, bersatu
Mari bersama merayakan perbedaan, bersama wadah kita Indonesia merayakan perbedaan. Salam semua saudara. Baik Bapak Ibu yang ya, pada malam ini tema yang kita sangat menarik, yaitu kita sebagai manusia tidak dapat dipisahkan oleh lingkungan alam tempat kita berpijak. Dan seiring berjalannya waktu, terjadinya krisis ekologi, nanti yang akan dipaparkan oleh pemateri kita, bagaimana tindakan atau dampak dari krisis ekologi tersebut. Untuk itu, saya akan panggil moderator kita pada malam hari ini yang akan memandu jalannya diskusi kita, yaitu dengan Mbak Niken Delova. Selamat malam, Assalamualaikum Mbak Niken. Ya, selamat malam. Waalaikumsalam, Mbak Ulan. Baik, ya. Niken dipersilakan untuk memandu jalannya diskusi kita pada malam hari ini. Terima kasih. Terima kasih, Mbak Ulan. Baik, pertama kali saya akan menyapa dahulu pada semua yang sudah bergabung di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom, om swastiastu, namo buddhaya, Teten Tien Rahayu. Salam semua saudara. Baik, seperti yang sudah dikatakan oleh Mbak Ulan tadi, bahwa gabungan online IMP kita pada malam hari ini mengambil tema yaitu sikap Gereja Katolik terhadap kerusakan ekologi. Dan untuk itu sudah hadir di tengah-tengah kita sebagai narasumber yaitu Dr. Ignatius Agus Budiono, SPD MPD. Beliau adalah Komisi Hubungan Umat Beragama dan Bermasyarakat Keuskupan Surabaya. Ya, selamat malam, Nasius. Malam, oke, Ya, apa kabar? Sehat? sehat-sehat. Baik, kita sudah dijelaskan tadi bahwa tema kita sikap gereja Katolik terhadap kerusakan ekologi, yang dimana memang pada saat ini semakin lama lingkungan itu banyak yang semakin rusak dan dimanfaatkan untuk hal-hal yang kurang, bahkan menimbulkan kerugian-kerugian kepada masyarakat. Baik, untuk itu kami persilakan Pak Ignatius untuk Izin share ya. memaparkan semuanya Ya. tentang sikap-sikap gereja atau mungkin ya sikap-sikap yang diambil atau yang sudah dilaksanakan atau masih direncanakan untuk kedepannya untuk menyikapi ekologi kita pada saat ini atau kedepannya. Baik, silakan Bapak Ignatius untuk memberi pemaparan yang secara jelas dan gamblang. Ya, monggo. Sampun ya, sampun. Ya, sampun Pak. Nggih. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan rahayu. Salam semua saudara. Semua saudara. Bapak Ibu yang kami hormati, ini adalah sebuah refleksi Gereja Katolik yang dimana direfleksikan oleh Bapak Paus Fransiskus yang baru ke tahun kemarin ya, tahun yang kemarin dipanggil oleh Tuhan Bapak Ibu tahun ini. Bagaimana sih Laudate Deum ini disampaikan Bapak Ibu untuk semua orang yang berkehendak baik. Jadi untuk semua orang yang berkehendak baik. Diawali Bapak Ibu dari pengantar ini. Jadi kegembiraan dan harapan, duka dan kecemasan orang-orang zaman sekarang, terutama kaum miskin dan siapa saja yang menderita, itu merupakan kegembiraan dan harapan, duka dan kecemasan para murid Kristus. Itu ada di Gaudium et Spes, Bapak Ibu. Konsili di Konsili Vatikan kedua. Jadi
kondisi dunia ini, kebahagiaan orang-orang di dunia ini, duka cita, kecemasan, kemiskinan, itu juga menjadi duka cita, kecemasan gereja Katolik. Maka Paus, Bapak Fransiskus sangat konsen pada kondisi-kondisi manusia di zaman sekarang. Lah, di Laude Gaudium di Laudate Deum ini itu mau melihat demikian Bapak Ibu. Di tahun 2015 sebenarnya itu sudah disampaikan tentang surat Laudato Si. Itu pada hari Pentakosta 2015. Yang beberapa waktu lalu sudah disampaikan saudara kami ya. Itu Pak siapa namanya dari Untak Pak itu setelah 8 tahun Bapak Paus Fransiskus merefleksikan itu. Jadi dilihat bagaimana sih perkembangan, bagaimana sih umat Katolik eh, memperbaiki lingkungan hidupnya dengan surat-surat yang diberikan Paus tentang Laudato Si. Bagaimana harus mencintai lingkungan, bagaimana bahwa lingkungan menjadi hal yang perlu kita perbaiki guna eh, kemuliaan Tuhan begitu. Nah, Laudato ini muncul setelah tadi 15 tadi, setelah dilihat di dalam langkah konkret itu banyak hal-hal yang mengalami kegagalan berskala besar terjadi dan masih belum bisa diatasi, mulai dari kesalahan pribadi tiap individu hingga pada kepincangan paradigma teknokratik dan konferensi ekonomi internasional tentang krisis ekologi yang tidak membuahkan sesuatu yang berarti. Berarti Bapak Ibu ada sebuah kegagalan, entah itu pribadi, entah itu komunitas kelompok, entah itu dalam dunia teknologi, ataupun di dalam konferensi kesepakatan negara-negara itu tidak membuahkan hasil yang bisa berarti untuk perbaikan lingkungan. Itu permasalahannya. Maka Laudato Deum dengan memberikan pendasaran teologis yang berbasis pada kitab Kejadian bahwa segala sesuatu yang telah diciptakan Tuhan itu baik adanya. Harusnya kembali pada dunia yang baik adanya itu akan digunakan untuk hal kebaikan dan juga akan dijaga dengan kembali pada kebaikannya. Dunia diciptakan baik adanya. Nah, Paus Fransiskus melihat bahwa dunia sekarang menghadapi proses degradasi lingkungan yang berakibat langsung pada degradasi kondisi kehidupan sebagai orang percaya, bahwa mereka berhak mengeksploitasi sumber daya secara bebas dan sama sekali mengabaikan dampaknya terhadap orang miskin dan masyarakat adat. Itulah yang dilihat dari pandangan seorang paus, Bapak Ibu, bahwa semakin lama eksploitasi terhadap sumber alam ini mengabaikan yang lainnya. Nah, akhirnya sharingnya Bapak Ibu di dalam apostolik itu adalah nasihat dari paus kami, Paus Fransiskus, untuk umat Katolik Indonesia sebagai sebuah nilai yang harus dihidupi dan memberi inspirasi dalam kehidupan sebagai masyarakat Katolik di negara Kesatuan Republik Indonesia, Bapak Ibu. Nasihat ini itu ada lima Bapak Ibu yang direfleksikan oleh Bapak Paus. Yang pertama adalah Bapak Paus melihat iklim pemanasan global, Bapak Ibu. Jadi bahwa perubahan iklim ini tidak dapat disangkal dan dampaknya menjadi semakin nyata, walaupun ada upaya untuk meminimalkan dan menyepelekan. Jadi manusia seakan-akan sudah menyepelekan, seakan-akan bahwa perubahan itu ya sudah biasa lah, ya sudah seperti itulah gitu. Ya.
Meskipun kita tidak dapat memperbaiki kerusakan lingkungan, kita masih dapat mengambil langkah-langkah untuk mencegah kerusakan yang lebih serius di masa depan sebenarnya, Bapak Ibu. Ini yang pertama. Nah, di dalam menyampaikan ini, Bapak Ibu, saya akan lihat teks aslinya, Bapak Ibu. Banyak orang sebenarnya dia itu selalu mengalami dan terus mengalami yang dinamakan periode pendinginan dan pemanasan, Bapak Ibu. Mereka lupa bahwa fakta lain, Bapak Ibu, bahwa percepatan pemanasan yang tidak biasa dengan kecepatan sedemikian rupa sehingga diperlukan satu generasi, bukan berabad-abad atau ribuan tahun untuk mengamatinya, Bapak Ibu. Kondisi saat ini, permukaan laut dan pencarian glacier dapat dengan mudah dilihat oleh seseorang di waktu hidupnya. Dan mungkin dalam beberapa tahun mendatang itu sudah banyak penduduk, Bapak Ibu, yang harus pindah rumah karena peristiwa ini. Ini kondisi yang dilihat Bapak Paus di bab 1 ini, Bapak Ibu. Di yang kedua, Bapak Ibu, membahas masalah paradigma teknokratis yang menekankan bahwa alam bukanlah sumber daya yang dapat dieksploitasi tanpa akhir dan mendesak kita untuk menyadari bahwa ambisi yang tidak terkendali tidak berkelanjutan, Bapak Ibu. Kita semua perlu memikirkan kembali bahwa persoalan kekuatan manusia itu maknanya dan batas-batasnya. Kita sadar Bapak Ibu bahwa kekuatan manusia itu telah meningkat sangat pesat Bapak Ibu dalam beberapa dekade saat ini. Kita mencapai kemajuan teknologi yang mengesankan dan mengagumkan Bapak Ibu. Kita tidak menyadari bahwa pada saat yang sama kita telah menjadi makhluk yang sangat berbahaya, yang mampu mengancam kehidupan banyak makhluk dan mungkin kelangsungan hidup kita sendiri, Bapak Ibu. Kita memerlukan keceriaan dan kejujuran untuk menyadari bahwa kekuatan kita dan kemajuan yang kita hasilkan berbalik melawan kita sendiri. Jadi persoalan-persoalan dalam teknologi ini Bapak Ibu semakin maju tanpa mengindahkan nilai hidup manusia, itu akan menjadi sebuah hal yang justru berbalik pada kita sendiri Bapak Ibu. Itu yang kedua Bapak Ibu. Sedangkan yang ketiga, pada kelemahan-kelemahan politik internasional Bapak Ibu, yang menekankan membutuhkan mendesak akan kerjasama global melalui perjanjian multilateral antar negara karena pendekatan yang saat ini di masa lalu tidak mencukupi Bapak Ibu. Ini yang ketiga Bapak Ibu. Nah, hal yang ketiga ini Bapak Ibu mengandaikan bahwa penerapan prosedur baru untuk pengambilan keputusan, melegitimasi keputusan tersebut, lalu prosedur yang diterapkan beberapa dekade tidaklah memadai dan juga tidak terlihat efektif, Bapak Ibu. Dalam konteks ini diperlukan memang ruang untuk dialog, untuk konsultasi, arbitrasi, penyelesaian konflik, dan juga pengawasan, Bapak Ibu. Ada semacam demokratisasi yang lebih besar dalam lingkup global. Tidak ada gunanya lagi untuk mendukung lembaga yang mempertahankan hak-hak pihak yang terkuat tanpa memperhatikan hak-hak semua. Itu refleksi Bapak Paus yang ketiga, Bapak Ibu. Refleksi yang keempat adalah bahwa konferensi iklim, kemajuan dan kegagalan dan mendorong untuk mengadaptasi posisi egois negara-negara demi kepentingan kebaikan bersama Bapak Ibu. Ini sudah dimulai Bapak Ibu sebenarnya pada tahun 92 Bapak Ibu, itu 190 negara telah bertemu Bapak Ibu di Rio de Janeiro Bapak Ibu tahun 92. Konferensi dalam kerangka PBB pada waktu itu sebuah perjanjian sudah mulai berlaku pada tahun 94 Bapak Ibu. Badan pengambil keputusan tertinggi dan beberapa konferensi gagal Bapak Ibu. Juga di Belanda tahun 2009. Baru di 97 itu di Kyoto.
Dan singkatnya Bapak Ibu bahwa emisi gas yang pada saat itu, emisi gas rumah Bapak Ibu rumah kaca itu ditargetkan kurang dari 5%, ternyata itu juga tidak tercapai Bapak Ibu. Nah, saat ini Bapak Ibu, perjanjian-perjanjian tersebut memiliki tingkat pelaksanaan yang rendah karena tidak ditetapkan dengan mekanisme yang memadai untuk pemantauan, untuk verifikasi berkala, sanksi, dan mungkin ketidakpatuhan Bapak Ibu. Itu Bapak Ibu yang terakhir pada nanti Bapak Ibu di Uni Emirat Arab akan menjadi tuan rumah konferensi berikutnya pada COP28. Ini adalah negara Teluk Persia yang dikenal sebagai pengekspor bahan bakar minyak Bapak Ibu ya. Meskipun negara ini melakukan investasi besar dalam energi terbarukan, sementara itu perusahaan-perusahaan minyak, gas yang sedang bercita-cita untuk mengembangkan proyek-proyek baru di sana dengan tujuan meluas produksinya, Bapak Ibu, mengatakan bahwa tidak bisa diharapkan Bapak Ibu apapun akan merugikan diri sendiri. Karena hal ini berarti membuat seluruh umat manusia, terutama kelompok termiskin, terkena dampak terburuk pada iklim ini, perubahan iklim ini, Bapak Ibu. Dan yang terakhir, Bapak Ibu, untuk motivasi spiritual, Bapak Ibu. Bapak Paus itu menyerukan pada umat semua, dari semua pengakuan agama sebenarnya, untuk semua orang yang berkehendak baik, Bapak Ibu. Beliau mengingatkan khusus untuk umat Katolik bahwa dalam terang iman terdapat tanggung jawab untuk memelihara ciptaan Tuhan. Dan ini menyeratkan bahwa penghormatan terhadap hukum alam dan pengakuan atas keindahan dan kekayaan ciptaan Tuhan. Menghormati alam sebagai keindahan, sebagai pengakuan bahwa kekayaan Tuhan itu di hadapan kita ini sungguh harus dipelihara Bapak Ibu. Ya, keseluruhan semesta dengan segala ragam hubungannya memperlihatkan kekayaan Allah yang tidak ada habisnya. Oleh karena itu, untuk menjadi bijaksana, kita perlu memahami keanekaragaman makhluk dalam banyaknya hubungan mereka. Sejalan dan kejayaan ini, kita tidak boleh bersikap acuh tak acuh. Jika begitu, banyak spesies punah dan krisis iklim membahayakan kehidupan banyak makhluk lainnya. Dari kitab suci, Yesus mengajak orang untuk memperhatikan keindahan yang ada di dunia, karena dia sendiri selalu bersentuhan dengan alam dan memberinya perhatian yang penuh kasih sayang dan kekaguman. Saat ia berjalan melintasi seluruh negerinya, ia berhenti untuk merenungkan keindahan yang ditaburkan oleh Bapaknya dan mengajak murid-muridnya untuk menangkap pesan ilahi dalam berbagai hal, Bapak Ibu. Ajakan kita dengan penuh kasih sayang Bapak Ibu untuk melihat kondisi di sekitar kita sebagai keindahan Bapak Ibu, sebagai hal yang harus kita kita lihat sebagai ini loh, kekuasaan Tuhan itu, kebesaran Tuhan itu di hadapan kita Bapak Ibu. Dan itu menjadi pesan positif untuk kita bahwa kita harus juga melihat bahwa lingkungan itu adalah orang-orang atau makhluk-makhluk yang ada yang perlu kita cintai Bapak Ibu. Dan yang terakhir Bapak Ibu, ajakan Paus Fransiskus di dalam persekutuan bersama-sama secara sinode dan berkomitmen pada rekonsiliasi dengan dunia yang menaungi kita Bapak Ibu. Ini ajakan Bapak Ibu. Dan saya mengundang semua orang untuk mengambil bagian dalam jalan rekonsiliasi dan dunia yang merupakan tuan rumah kita untuk memperkayanya dengan sumbangan kita masing-masing. Karena komitmen kita menyangkut martabat pribadi dan juga nilai-nilai luhur kita. Pada saat yang sama, saya tidak dapat menyangkal bahwa kita perlu bersikap jujur, menyadari bahwa solusi yang paling efektif tidak akan datang dari upaya individual saja, namun terutama dari keputusan besar dalam politik nasional dan juga internasional.
Juga upaya banyak keluarga untuk mengurangi sampah, mengkonsumsi dengan bijak, menciptakan budaya baru, dengan mengubah saja kebiasaan pribadi, keluarga, dan masyarakat, ditanamkan keprihatinan, kekhawatiran terhadap tanggung jawab sektor politik yang tidak terpenuhi dan kemarahan atas ketidakpedulian pihak yang berkuasa. Maka, mari kita sadari bahwa meskipun hal ini tidak serta menghasilkan dampak yang signifikan, dari sudut pandang kuantitatif, hal ini berkontribusi dalam mewujudkan proses transformasi besar yang muncul dalam masyarakat, Bapak Ibu. Dan inilah Bapak Ibu ajakan refleksi dari paus ini, kami dari Katolik Bapak Ibu menanamkan ini pada anak-anak kami, generasi kami, melalui organisasi kami, melalui sekolah-sekolah Bapak Ibu, sehingga anak-anak kami dari kecil mulai untuk mencintai lingkungan, mencintai sekolah, dan mereka mengupayakan bahwa seminimal mungkin sampah ada di lingkungan mereka. Saya pikir Bapak Ibu Saudara kasih sampai sini presentasi kami, sharing kami Bapak Ibu, dan menjadi perenungan kami bersama di Gereja Katolik untuk selalu mencintai lingkungan kami sehingga sungguh Tuhan dimuliakan dunia ini. Sekian, terima kasih, Bapak Ibu. Salam semua saudara. Salam semua saudara. Terima kasih Bapak Agus atas pemaparannya yang luar biasa dan memberikan kita wawasan dan membuka untuk pemikiran-pemikiran tentang kelestarian lingkungan ini. Intinya jadi yang disampaikan tadi adalah manusia itu memang adalah pemeran utama, aktor utama dalam apakah dia bisa melestarikan lingkungan atau dialah sang pelestari lingkungan. Jadi bisa kayak malaikat, bisa kayak setan gitu. Jadi manusialah sebagai aktor. Manusia yang egois akan merusak lingkungan, dan kalau manusia yang bijaksana, yang paham tentang alam ini, dia akan mencintai dan menjadi pelestari lingkungan. Begitu ya. Dan ini dari Paus itu sudah mengajak anak-anak melalui organisasi-organisasi dan sekolah-sekolah untuk melestarikan alam dan memberikan pengetahuan-pengetahuan tentang alam kita. Baik, selanjutnya kita ke penanggap. Dan di sini sudah hadir, ini dia, Romo Utuh. Ya, selamat malam, Rahayu. Romo Utuh. Suara saya terdengar. Pelan, Pak Oto. Pelan. Masa? Ya. Ya. Volume sudah saya besarkan tuh. Ini sudah ya benar. Ya, Pak Uto, Rahayu, Pak Uto. Baik, terima kasih. Ini aku bingung moro-moro diceluk ini, bingung aku. Kecil Pak Uto. Bingung aku. Tidak terdengar suaranya Pak Uto. Kurang keras. Kurang keras. Ya, wes sih, cedek. Takon mata. Baik. Bentar sih. Silakan di Romo Uto tentang kerusakan ekologi yang saat ini semakin. Shalom, salam sejahtera, namo buddhaya, Om Swastiastu, Widodongjen. Maaf, masih kecil Pak Oto suaranya. Enggak. Latur kenapa iki? Sudah. Nah, ini kalau dekat sudah. Hah? Dekat aja. Ya, kalau ini kekerasan. Begini, kira-kira begini. Oke. Jadi
Terima kasih, ini pemaparan yang sangat luar biasa gini. Saya kaget aku karena Romo Ignatius Budiono, wadah wis iki. Jadi ini saya off cam aja yang saya ya. Bentar. Nah, kalau gini suaranya terdengar jelas. Ya, tapi Halo? agak kurang keras. Kurang keras. Masa bengok aku rek. Nah, apa pasasan itu? Nah ya, masa kata kudu bengok. Iki gara-gara sama saya kudu bengok gini iki. Jadi terima kasih Romo Budiono. Dari perspektif penghayat kepercayaan, kita tahu bahwa penghayat kepercayaan dan itu selalu ada 3 unsur di dalamnya. Jadi semacam satu belah ketupat segitiga sama sisi. Jadi yang pertama bahwa kita tahu bahwa manusia itu terdiri dari dari 3 unsur yang disebut dari roh suci. Seorang ayah, seorang ibu yang sering disebut dengan nur buat dan nur roso. Nur roso itu dari ayah, nur buat itu dari ibu, dan mendapatkan cahaya dari nur cahyo dari Tuhan. Di samping itu ada satu unsur yang sangat berpengaruh sesuai dengan tema kita malam ini, yaitu dari unsur alam. Sehingga penghayat kepercayaan selalu ada 3 hal. Yang pertama, hubungan dengan Tuhan, hubungan dengan sesama, dan hubungan dengan alam. Jadi 3 unsur ini. Nah, alam inilah yang harus kita kelola sebaik mungkin agar dapat menghasilkan tingkat kesejahteraan bagi masyarakat. Tetapi implementasi secara teori mudah, tetapi secara praktek kadangkala kita itu justru merusak. Ya, kita itu justru merusak lingkungan, sehingga ekologi juga akan terganggu. Di samping kalau sudah ekologi terganggu, maka orang-orang akan mencari satu kambing hitam. Antara lain implementasi yang terjadi adalah munculnya intoleransi. Nah, intoleransi sekarang ini semakin marak. Sasaran tembak adalah pada gereja. Ini terus terang saya mohon maaf ini Pak Budiono. Jadi sasaran tembak itu pada gereja. Terjadi di kasus di Padang, di Kalimantan, kemudian di Sukabumi, kemudian di Jawa Timur sendiri, pendirian gereja di Mojoroto. Ini yang pendirian GKJW. Ini justru sekarang ini mengapa ini bisa terjadi? Padahal kalau kita lihat dalam kasus-kasus ini adalah hanya ada 2. Ya, hanya ada 2. 1, salah paham. Yang kedua adalah gagal paham. Mereka gagal paham terhadap apa yang ada di dalam gereja. Ajaran-ajaran spiritual apa yang dimunculkan di dalam suatu gereja. Apakah ajaran-ajaran itu bertentangan dengan norma-norma, dengan adat istiadat atau tidak? Kalau dia hanya semata-mata gagal paham, ya, kemudian memunculkan adanya satu kongkiren, satu sikap iri hati. Mengapa? Ini kita akan kalah dengan ini. Kedua, yang ketiga adalah ketakutan. Ketakutan pada masyarakat kalau ini misalnya akan dijadikan satu upaya-upaya untuk kristenisasi dan sebagainya. Ini yang sehingga ini ada unsur untuk menolak. Nah, dalam kaitan dengan ekologi, kaitan dengan alam,
apa sih yang salah? Ini. Padahal kalau kita berpikir bahwa alam ini selalu memberikan, baik diminta atau tidak, alam selalu memberikan nafkah kepada kita. Kita hidup dari alam. Kita makan dari alam. Kita minum dari alam. Kita hidup bersama, kita hidup bermasyarakat juga bersama-sama dengan alam. Nah, inilah yang harus dipikirkan, masalah ekologi. Sehingga menurut saya bahwa masalah-masalah yang dikemukakan, kita kalau sudah jangan hanya secara normatif, tetapi bagaimana implementatif di lapangan. Ini yang terpenting. Kalau dari pengayat selalu berusaha untuk merawat alam ini sebaik mungkin, karena kita menyadari bahwa hidup ini berasal juga dari alam. Dan alam inilah yang memberikan apa yang disebut dengan nafsu. Nafsu ada banyak nafsu, nafsu amarah, nafsu ingin memiliki, nafsu ada 4 macam. Nah, inilah hal-hal ini. Oleh karenanya, pengayat kepercayaan kita monggo. Saya menyarankan kita menembah dalam artian kalau di Katolik silakan untuk meningkatkan kesadaran spiritual, memaafkan apa yang telah diperbuat yang salah oleh orang lain, tapi jangan digunakan untuk membalas dengan kesalahan. Kejahatan jangan dibalas dengan kejahatan, tapi kejahatan balaslah dengan satu senyuman. Terima kasih Pak Budiono dan salam semua saudara. Terima kasih. Saudara, terima kasih Romo Uto atas tanggapannya tentang ekologi ini. Alam itu memang akan memberikan sesuatu itu sesuai dengan perbuatan manusia kepada alam itu, seperti yang disampaikan oleh Bapak Agus tadi. Sama, alam akan memberikan sesuatu, timbal baliknya kepada manusia itu sesuai dengan perbuatan manusia itu sendiri. Jika manusia memelihara, maka alam akan memberikan kebaikan-kebaikan dan keindahan. Dan sebaliknya, jika manusia melakukan perusakan, maka alam pun akan memberikan bencana kepada manusia itu sendiri. Baik, terima kasih Romo Uto. Untuk selanjutnya, ada penanggap dari agama Hindu. Sudah hadir Bapak Iketut Ariana ST. Beliau adalah Sekretaris PHDI Provinsi Jawa Timur. Ya, selamat malam. Selamat malam, Bu Ya, Niken. apa kabar Selamat malam. Baik, kabar baik semuanya, Bapak Ibu. ya, Salam semua saudara. Baik. saudara? Silakan menanggapi Ya, ekologi. terima kasih. Ini materi malam hari ini memang boleh dibilang sesuatu yang sifatnya evolusi ya. Jadi kadang-kadang kita tidak merasakan bahwa kita melakukan perubahan, tapi pada suatu zaman perubahan kecil itu menjadi perubahan yang besar. Kira-kira seperti ya Pak Agus ya. Dan saya sangat sepakat sekali dengan tadi apa yang disampaikan oleh penanggap pertama, jadi Romo Otto ya, bahwa memang saya coba melihat dari perspektif Hindu terkait dengan materi yang disampaikan pada malam hari ini. Ya, bahwa kami juga boleh dibilang memiliki sudut pandang yang hampir mirip atau boleh dibilang mirip dengan apa yang disampaikan penanggap pertama, Romo Otto, bahwa kami memang juga mengenal secara konsep kami mengenal yang namanya konsep keselarasan dan keharmonisan, ya, yang kami sebut dengan istilah Trihita Karana. Jadi keselarasan dan keharmonisan itu ada 3 kalau menurut kami. Yang pertama, bagaimana hubungan kita dengan Sang Pencipta, Tuhan Yang Maha Esa. Itu kami sebut dengan
nama Parahyangan. Kemudian bagaimana kita bisa menjalin hubungan yang harmonis dengan sesama, ya itu yang kita sebut dengan pawongan. Dan satu hal mungkin materi yang selaras dengan materi pada malam hari ini adalah kami menyebutnya dengan palemahan. Jadi bagaimana kita membangun hubungan yang harmonis dengan alam, menjaga kelestarian lingkungan dan juga menghindari eksploitasi yang berlebihan. Ya sebenarnya kami secara konsep memang sudah memiliki 3 pilar tersebut. Namun kita ketahui bersama nih dengan beriringnya perkembangan zaman seperti yang tadi Pak Agus sampaikan. Sebagai contoh saja, ya kalau saya sendiri memang tinggal di Surabaya, tapi saya adalah asli dari Bali, jadi paling tidak tahulah perkembangan apa yang terjadi di Bali. Mungkin saat ini yang menjadi isu nasional, internasional, bahkan bagaimana sebenarnya tingkat kepadatan transportasi yang ada di Bali. Kemudian mungkin beberapa cuaca yang kurang bersahabat, yang dulunya tidak pernah terjadi luapan air atau bahkan banjir, bahkan di kota-kota, di pusat-pusat wisata, itulah yang terjadi saat ini. Ya memang konsep-konsep yang ada tentunya tidak sebatas menjadi tulisan atau wacana saja. Ya, makanya kita harapkan bahwa kita atau generasi-generasi kita seterusnya, jadi bagaimana sebenarnya konsep tersebut dapat diimplementasikan dalam bentuk nyata. Ya, mungkin juga Bapak Ibu Putus ya, Mbak Niken. Tes, tes. Putus, Mbak Niken. Oh ya, mungkin dari terus ya nanya baik. yang Ya, bisa saya lanjutkan, Bu Niket? Mbak Riana Ya, lanjutkan. oke. Ya, jadi kami ulangi sedikit. Memang terkait dengan tata kelola alam, berkaitan dengan alam, itu selain memang sudah ditata baik melalui beberapa regulasi yang dikeluarkan oleh pemerintah, sebenarnya secara adat pun, seperti kami di Bali, itu juga ada beberapa tatanan-tatanan yang harus dipatuhi. Ya, sebagai contoh mungkin Bapak Ibu dengar bagaimana sebenarnya isu-isu pembangunan-pembangunan di Bali Utara yang saat ini sedang santer-santernya adalah terkait dengan Bandara Internasional Bali Utara. Itu pun sebenarnya melalui perjalanan yang sangat panjang ya, mungkin sudah hampir 4-5 tahun nih, kalau tidak salah ya. Dan terakhir memang Bapak Presiden mengetok palu bahwa itu akan siap dilaksanakan. Artinya bahwa secara regulasi maupun secara tata aturan, tata tertib, adat istiadat itu sebenarnya kalau boleh kami bercerita di Bali itu sebenarnya sangat-sangat ketat sebenarnya. Ya, namun ya perlu kita ketahui bersama memang meskipun tatanan tersebut sudah dibuat sedemikian kuatnya, sedemikian rapinya, namun masih juga beberapa hal mengalami kebobolan. Nah, tentunya hal ini memang kembali seperti yang tadi disampaikan penanggap sebelumnya, kembali kepada kita masing-masing. Ya, jadi mari kita bersama-sama generasi penerus kita tentunya bagaimana kita menganggap bahwa alam tersebut memang ada istilah yang namanya Ibu Pertiwi sebenarnya. Ya, jadi bagaimana sebenarnya kita menjaga ibu kita, tempat kelahiran kita, dalam hal ini alam, dalam hal ini ekologi, agar tetap bisa bermanfaat dan tentunya bersahabat dengan kita. Ya, jadi bukan cuma kita saja yang bersahabat dengan alam, tapi alam pun suatu saat bisa jadi tidak bersahabat dengan kita. Ya, kadang-kadang alam juga membentuk keseimbangannya sendiri, apakah itu dalam bentuk bencana alam dan sebagainya.
Mari kita bersama-sama, mungkin melalui diskusi-diskusi ringan seperti pada malam hari ini, mudah-mudahan kita sesama umat dari umat manapun juga bersama-sama menjaga, kalau seperti kami di Bali mengenal yang namanya Tri Kita Karana, mungkin juga dari sahabat-sahabat kami yang lain ada konsep-konsep yang lain, kita bisa saling memahami, saling kolaborasikan, sama-sama menjaga ekologi kita seperti yang tadi dipaparkan oleh Pak Agus sebagai pemateri pada malam hari ini. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Jadi secara kesimpulan, regulasi tetap harus ada, kemudian bagaimana secara wisdom, local wisdom, adat istiadat itu juga harus tetap bisa dilaksanakan. Mari bersama-sama menjaga bumi yang kita cintai ini agar ekologi kita tetap bisa terjaga dengan baik. Ya, saya kira itu yang bisa saya sampaikan secara singkat. Salam semua saudara. Salam semua saudara. Terima kasih Pak Ariana sudah menyampaikan tanggapannya. Eh, Seperti yang dibilang Romo itu tadi, mungkin kalau tidak salah ya, memang dalam pengolahan tata tata pengolahan lingkungan itu harus ada pengawasan. Jadi harus diawasi. Ketika eh, dan pengawasan itu seharusnya memang dari yang ahli, seperti bencana alam banjir gitu. Eh, Kenapa? Semakin lama banjir itu semakin banyak di mana-mana dan semakin besar. Seperti contohnya di daerah saya sendiri ya, ya Gresik itu tempat yang rutin banjirnya itu setiap tahun, dari tahun ke tahun banjirnya semakin tinggi. Rumah-rumah sudah pada ditinggikan tapi banjirnya ngikut semakin tinggi. Nah, itu kan pasti ada kesalahan dalam tata pengolahan. Bagaimana supaya banjir itu paling tidak itu tidak bertambah, atau kalau bisa itu malah bagaimana mengurangi banjir tersebut supaya tidak lebih besar lagi dan tidak lebih besar lagi, ya itu pasti ada kesalahan mungkin dari apa yang dimana saluran-saluran air semakin berkurang aliran airnya, penyerapannya itu ya itu yang jadi saya kadang-kadang bertanya-tanya, ini bagaimana ini kok bisa semakin lama malah semakin besar gitu. Terus bagaimana itu tata pengelolaannya itu pemerintah? Itu saya juga bertanya-tanya seperti itu. Baik, terima kasih Pak Ariana. Selanjutnya, Sama-sama, Bu Diken. Selamat malam. ya, luar biasa sekali tanggapannya tadi. Selanjutnya ada dari Konghucu sudah hadir, Wense Junarto. Selamat malam, Pak Malam, Mbak Junarto. Niken. Ya, Ada Dokter Cangluliang Kaspe yang menanggap malam hari ini. Mohon maaf. itu. Ada hadir kok. Ya, silakan. Bapak siapa tadi? Oh, dengan Canggu, Ibu Liang Kaspe, Ibu ya Dokter Ibu Liang Liang Kaspe. Kaspe. Ya, silakan Ibu Dokter Dokter Liang Liang Kaspe. Kaspe ya. Silakan Ibu untuk menanggapi tema kita pada malam hari ini tentang kerusakan ekologi. Ya, Sepertinya sudah lagi tidak terhubung. ada di tempat ini. Oh, Mungkin dengan Commute Winston kelihatannya. Junarto aja, Pak. Commute itu Marta, Mbak Mulan. Masih commute mic-nya. eh, ya, selamat malam Ibu Liang.
Ya, belum terhubung. Baiklah, Ya. saya tanggapi aja sedikit. Terima kasih, Mbak Ignatius. Oh, gini ya. Iya, Eh, kurang lebih sih sama ya dari pemapar-pemapar yang lain bahwa di agama kita Konghucu juga mengenal adanya 3 hubungan, ya, hubungan kita dengan Tuhan, hubungan kita dengan sesama manusia, juga hubungan kita dengan bumi, Alam. bumi yang kita pijak, alam semesta ini. Seperti dari Hindu, Palemahan atau apa ya sebutannya, saya rasa hampir-hampir sama, tinggal sebutannya aja. Dan terima kasih ke Pak Romo Ignatius yang memang kelihatannya kalau dilihat dari tokoh paling pucuk, Paus saja begitu konsen tentang ekologi ini. Nah, inilah yang harus kita semarakkan, harus kita wujudkan dalam kehidupan kita. Saya setuju tadi ada contoh kecil-kecil bahwa kita tidak buang sampah semacam itu. Dan di apa yang kita imani juga semacam itu, bahwa kalau kita menebang pohon atau memotong hewan yang untuk kita makan, kita memilih, kalau hewan biasanya kita pilih laki-laki, ya, karena dia tidak bereproduksi walaupun sebagai pejantan. Lebih baik kita korbankan yang jantan. Dan kalaupun kita akan memotong pohon, kita melihat umurnya, tidak asal tebang aja. Dan itulah yang saya rasa di tanah air yang kita cintai ini sudah berkurang ya. Penggundulan hutan untuk hal-hal atau keinginan-keinginan yang lain seperti mungkin ya boleh sih. Yang penting kita reboisasinya harus ada gitu. CSR-nya harus ada. Dan itu berdampak mungkin atmosfer kita makin lama makin terkikis dan boleh kita rasakan cuaca yang kita alami saat ini, terutama kami yang di Bojonegoro ini setelah ada pengeboran minyak di Bojonegoro ini semakin panas. Dan itu terasakan oleh anak-anak kami yang biasa hidup di Surabaya, begitu pulang di kota kelahirannya juga tidak terasa, akhirnya cepat balik untuk kembali ke Surabaya yang lebih dingin. Dan itulah yang terjadi, fenomena-fenomena semacam itu harus kita pemuka-pemuka agama yang ada di sini gencarlah paling tidak untuk saling edukasi kepada umat kita masing-masing. Itu aja, Uniken, Pak Mo Ignatius, terima kasih pemaparannya. Sama. Salam semua saudara. Salam semua saudara, terima kasih Banse Junarto sudah menanggapi tentang kerusakan ekologi. Memang jadi manusia itu harus bijaksana dan punya kesadaran dalam misalkan membangun, terlihat membangun tapi tidak menganalisa tentang dampak-dampak lingkungan yang akan diakibatkan oleh bangunan yang seperti dipaparkan oleh Wonse tadi, bahwa kayak di Bojonegoro setelah ada pengeboran minyak udara menjadi lebih panas, itu Iya, betul. analisis dan kurang itu. Dan penting juga yang disampaikan tadi Wonse Junarto tentang bahwa para pemuka agama itu harus getol menyuarakan bahwa kita itu harus menjaga kelestarian lingkungan. Itu bagus sekali saya kira, karena pemuka agamalah yang biasanya lebih didengar oleh umatnya itu. Ya, terima kasih Banse Junarto. Selanjutnya penanggap selanjutnya Mbak Ulan, apa ada dari agama selanjutnya? Langsung dari tokoh Islam dengan Buya Asofa, Mbak Niken. Ya, oke.
Baik, kita tunggu sebentar karena masih persiapan. Bu Asofa. Ekologi. Baik, penanggap dari Islam sudah hadir, yaitu Buya Asofa. Ya, Assalamualaikum Buya Asofa, silahkan untuk menanggapi tema kita pusaka Katolik. Monggo. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Wati Tongten, Rahayu, salam semua saudara. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marilah kita panjatkan selalu. Kita masih diberi kesempatan bertatap muka, jagongan santai, 7 agama yang telah disahkan oleh negara kita. Semoga kegiatan yang mulia ini bisa terus berlangsung lebih baik dan lebih baik lagi. Kali ini kita bahas ekologi, bahwa kelangsungan hidup seluruh makhluk yang telah ada sebelum kita ada, sebelum kita lahir, hendaknya ketika akal kita telah sempurna, kita harus turut memiliki dan menjaga serta mempercantik alam semesta raya berikut isinya. Karena sungguh manusia dilahirkan ke bumi ini tak lain tak bukan adalah dijadikan oleh Tuhan sebagai wakilnya di bumi, yang hendaknya turut menjaga kelangsungan hidup semua makhluk yang ada dan menjadi lebih baik, lebih indah semampu kita semua. Itulah maksud dari sabda Nabi Muhammad, al-khalqu iyalullah. Makhluk seluruhnya adalah keluarga besar Allah. Namanya keluarga besar, ya seperti keluarga kecil. Hendaknya semakin hari semakin harmonis, semakin terpimpin. Yang besar menyayangi yang kecil menghormati yang besar. Sang ayah memimpin yang adil dan bijaksana. Sang ibu mendidik adat tata krama dan menjaga rumah dan sebagainya. Seperti itu hendaknya tiap-tiap kita dalam memperhatikan dan mencintai alam semesta berikut isinya. Karena tiap-tiap kita terbebani tanggung jawab sebagai wakil Tuhan
yang harus bekerja melindungi, menjaga, merawat, melestarikan, dan mempercantik alam semesta raya ini. Saya rasa itu saja bisa saya tambahkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Buya Asofa untuk jawabannya. Luar biasa sekali bahwa kita dan alam semesta ini adalah keluarga. Jadi sebagaimana keluarga harus menjaga, melestarikan, dan tidak boleh merusak. Dan kita adalah wakil dari Tuhan. Dan kita harus berbuat yang baik kepada semesta ini. Baik, terima kasih. Selanjutnya penanggap apa ada lagi penanggap dari nama yang lainnya dari Buddha. Dari tokoh Buddha atau tokoh Kristen, ada yang mewakili Bapak Ibu? Ya, silakan. Oh ya, sepertinya belum ada ini, Mbak Niken. Mungkin bisa langsung ke sesi berikutnya. Yang sudah ada di kolom chat atau memberi tanggapan tentang tema kita malam hari ini. Silakan, mungkin ada yang mau menambahkan atau menanyakan. Kemarin Gus Nisa sama Mas Dilu. Pak Uto, mungkin mau menambahi lagi. Hanya sebentar. Masa kelemet Suaranya begitu. Hanya sebentar, Nah, Gus. ini mungkin Pak Uto mau menambahkan. Suara saya enggak terdengar ini ya? Ya, Pak Uto. Dengar tapi sangat kecil. Terdengar tapi kecil gitu ya? Iya. Ini kesalahan nang di ya iki ya. Volume sudah pol. Betul, dengar kalau gitu dengar wae banterai. Lah iya. Masa aku kudu bengok rek. Kok aku bengok Gus Nisam kok keberbeken. Assalamualaikum Gus. Ya, waalaikumsalam. Betul. Nggak dengar Pak Uto, kecil suaranya Pak Uto. Salah nang. Meskipun bengok itu loh kecil tetap. Masa? Ngopi sih Pak Uto, ngopi dhisik. Halo. Kalau begini suara saya terdengar enggak? Ya, terdengar sih. Dengar Pak Uto. Terdengar, Terdengar cuman ya? nggak yang kenceng kayak yang lain gitu loh Pak Uto. Terdengar limit. Apanya ya? Settingannya mungkin. Padahal saya Wes sudah enggak pakai gak apa-apa Pak Uto, HP ini tak tempel lagi kuping. Iya, Pak Uto sih. Pagi juga nguping. Si tak golekane sing keliru apa? Kalau gini
Gimana? Ya, lumayan, Pak. Oh, gitu saya matikan aja, off cam aja. Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kok mek sak kelemetan Gus? Apa tuh nggak dengar? Tanggapannya kok hanya sak kelemetan? Tanggapannya apa? Sak Cuman kelemetan sak hanya kelemetan. sebentar. Padat tapi Cukup Pak Oto Ah, memberi kesempatan yang lain. lah, aku tiwas kangen rek karo ngrungokno wejangane Gus Nizam. Kait ngrungokno moro-moro wis mari. Yang lain Pak Oto. Iku gak kerasa nek dikangen niki. Romo Ignatius Budiono, Oke, siap. bagaimana? Sekarang saya ingin bertanya ini. Monggo. Gimana pandangan eh, Romo terkait dengan kasus di Mojoroto? Mojoroto mana, Pak? Mojoroto Kediri. Mojoroto. Itu yang saya sampai hari ini belum dapat berita yang benar gitu ya. Hmm. Kalau kami itu di Preston ya, Pak, teman-teman Ya, Preston. di GKJW. JW. Sampai hari ini saya belum dengar di dari sana. Pernah dengar. Padahal kalau kita melihat kasus itu dia sudah memenuhi persyaratan. 60-90 sudah. Bahkan lebih dari 60-90. Tiba-tiba disuruh menghentikan. Kasus persekusi yang ada di Padang. Malah sekarang rebutan, saling menyalahkan. Tambah gak karuan, Bang. Tapi terkait dengan masalah ekologi, Gus. Siap. Romo, ya. Permasalahannya sekarang, kalau kita melihat, kadangkala kita itu kurang memperhitungkan kebutuhan pada masa depan. Ini contoh misalnya pada kasus properti, kasus-kasus yang banyak yang terjadi pada properti, di mana pada properti kurang memperhitungkan bagaimana tata kelola lahan itu sendiri sehingga menyebabkan banjir. Tadi katakan Gresik semakin hari semakin dalam. Semakin tahun semakin besar banjir. Nanti jangan-jangan nanti benceng nanti bisa tenggelam. Ini. Kemudian yang kedua juga, misalnya juga seperti reklamasi laut, juga kurang memperhitungkan bagaimana kalau misalnya terjadi rob dan sebagainya. Nah, pertanyaan saya bagaimana upaya-upaya para tokoh agama di dalam menangani atau ikut menyumbangkan satu pemikiran terkait dengan permasalahan ekologi ini, Romo. Oke, terima kasih Ramonto. Yang pertama, memang dari gereja Katolik itu kan ada apa ya? Ada dua hal yang berbeda. Jadi tokoh agama Katolik dari Paus sampai dengan Bapak Uskup itu kan dia suaranya itu adalah suara satu. Kalau gereja Katolik hanya satu suara Bapak Utuh. Sedangkan untuk masalah-masalah sosial yang menyangkut politik dan sebagainya itu biasanya itu diserahkan pada teman-teman di komisi-komisi kayak kami di hubungan masyarakat dan politik gitu Mas. Nah, memang banyak hal yang kita tidak bisa ya tidak sampai menyentuh ke sana atau kebijakan-kebijakan yang sifatnya itu mungkin ada bau politik dan sebagainya. Kita tidak akan pernah bisa menyentuh ke sana. Maka yang bisa kita lakukan adalah keintern ke dalam sendiri, Pak Oto. Hal yang sifatnya sederhana,
Contoh kami juga di sekolah-sekolah Katolik banyak yang mengembangkan kita harus apa namanya menggunakan hal-hal dengan bijak. Kami sekolah Katolik sudah banyak tidak menggunakan sabun-sabun deterjen yang berbau kimia. Kami sudah hemat untuk sampah. Jadi sekolah kami sudah mulai bahwa sekolah sudah tidak ada sampah, apalagi ada sampah plastik. Jadi para murid sudah diajarkan seperti itu. Terus juga sabun kami sudah tidak tadi ada berasal kimia. Untuk makan mereka, Bapak Oto, mereka harus makan-makan kalau bisa bontot tidak jajan dan sebagainya. Kalau mereka sampai datang ke sekolah bawa sampah, itu harus dia pulang sampah itu. Jadi kami berusaha menjadikan anak-anak kami itu pokoknya sedikit apapun kita tidak apa namanya menyisakan sampah. Dan yang paling harus kita lakukan pada anak-anak adalah mereka harus menghormati apa yang mereka makan. Maka kami dari anak-anak kami kecil itu sudah kami dampingi. Ketika mereka akan makan, ayo berdoa untuk siapa yang menyiapkan makanan itu. Para petani, orang yang masak, dan sebagainya. Dan kalau makan, diusahakan habis. Kalau tidak habis, sebenarnya ini mengambil bagian dari orang-orang yang miskin, orang-orang yang tidak bisa makan. Jadi konsep itu satan. Jadi jangan sampai sisa, makan seperlunya, secukupnya gitu. Memang penanaman ini akan sulit karena lingkungan mereka di rumah ini kan tidak sama dengan sekolah gitu. Tapi kami berusaha untuk itu. Penggunaan air yang cukup dan sebagainya. Bahkan kertas pun kami sudah paperless. Kami sudah jarang menggunakan kertas. Kami sudah semuanya air dan sebagainya untuk sekolah kami. Itu yang bisa kami lakukan karena keluar itu kan butuh power yang kuat. Sedangkan gereja Katolik memang harus melalui hierarki kita yang bersuara. Gereja Katolik itu suaranya yang satu, Pak. Ini masalahnya. Jadi kadang-kadang memang kami lambat, tapi suara itu memang benar-benar fokuskan memang itu suara gereja begitu. Itu terima kasih. Iya, dimulai dengan langkah yang kecil ya, tapi bisa berdampak besar itu. Dengan anak-anak harus membuang sampah pada tempatnya dan sejak kecil sudah ditanamkan sejak dini pada pikiran mereka bahwa menjaga kebersihan lingkungan itu sangat penting gitu. Dan mungkin banyak apa di sekolah-sekolah kalau anak-anak itu kayak diajari menanam pohon. Nah, itu mungkin salah satu cara para pendidik untuk bagaimana untuk melestarikan lingkungan dengan hobi menanam gitu. Sekarang kan jarang soalnya anak-anak yang hobi menanam. Ya, yang ditanyakan Mbak Uto tadi hampir sama dengan ini ada penanya dari Mbak Nana. Pertanyaannya itu langkah konkret apa yang bisa dilakukan dan disuarakan agar apa yang kita bahas bersama ini tadi perihal kerusakan ekologi menjadi buah kebajikan buat kita semua. Yaitu pertanyaan dari Mbak Nana yang hampir mirip. Jadi langkah konkret apa yang bisa kita lakukan? Oke, terima kasih. Sebenarnya kami di Keuskupan Surabaya itu sudah melakukan ya Pak. Jadi Keuskupan Surabaya itu sudah mulai arah visinya itu pada lingkungan. Jadi kalau di Katolik itu ada semacam apa ya, habis dari kota itu ada lingkungan itu kayak di RW itu loh. Kami itu namanya lingkungan kalau di Katolik. Ada kelompok teman-teman Katolik satu lingkungan.
akarnya paroki, akarnya gereja itu di lingkungan masing-masing. Jadi anggotanya sekitar 45 sampai 50 keluarga. Itu kami namanya lingkungan. Nah, keuskupan sudah mulai perbaikan gereja Katolik harus mulai dari lingkungan. Ketika ekologi, masing-masing rumah, masing-masing itu mencanangkan itu bahwa ayo keluargamu dulu yang diurusi untuk sampah, untuk menjaga itu lomba, Mbak. Menanam apa namanya palem itu loh. Jadi semua diberi peran satu-satu semuanya lomba nanti siapa yang bibitnya jauh dari itu dapat apa dapat juara atau apa gitu. Bahkan kami sudah seperti itu. Anak-anak juga berusaha bagaimana diusahakan memang kami usahakan ya yaitu rumah tangga kami itu diurusi dengan sebaik-baiknya sebagai langkah awal mendidik anak-anak kita. Itu kami mulai dari keluarga karena apapun yang terjadi di masyarakat itu kan munculnya dari keluarga. Itu ya sendiri yang perbaiki. Kalau keluarga kami umpamanya itu bisa dalam hal-hal yang berhubungan dengan alam, lingkungan kami, rumah kami itu bersih dan sebagainya, mungkin asri ada tanam dan sebagainya. Sebenarnya itu ada menjadi contoh untuk teman-teman kita yang lain sebenarnya. Jadi akan memulai kami diri sendiri. Itu yang kami lakukan, contoh konkret yang kami lakukan. Tetapi untuk kerjasama dengan yang lainnya, memang kami sudah banyak ya kerjasama dengan teman-teman yang mungkin Karang Taruna, mungkin apa namanya teman-teman anak-anak OMK gereja yang lain itu saat ini penanaman apa pohon kembali. Tapi kan itu biasanya temporer, jadi tidak bisa apa namanya untuk terus-menerus itu. Ini contoh kami. Terima kasih. Demikian. Iya. Iya. Dari Lingkungan, ya. Ya. Pernah itu melihat di media sosial itu ada gerakan yang sangat menarik itu membersihkan sungai bersama-sama dan itu di Woroworokan ke banyak. Jadi ayo apa yang mau ikut ajak teman, ajak saudara, ajak keluarga ikut membersihkan. Di Sidoarjo itu ada gerakan membersihkan sungai. Jadi semua itu pada tanggal berapa itu hadir di situ untuk bersihkan sampah-sampah yang sungai. Seperti itu serem Pak gitu gerakannya. Ya, Romo itu bagaimana? Apa masih menambahkan lagi? Mungkin cukup lah. Cukup ya. Mungkin kita lihat ke pertanyaan. Apa masih ada pertanyaan di kolom chat, Mbak Ulan? Iya, ini ada pertanyaan lagi. Boleh saya bertanya? Sejauh mana integrasi antara ilmu ekologi dan teologi membentuk perspektif baru dalam menghadapi krisis lingkungan global? Ya, silakan Mbak Riana. Maaf, Pak Agus. Oke. Integrasinya Bapak Ibu dari teologi ke apa namanya ekologi. Teologinya untuk ekologi ini itu diambil dari kitab Kejadian yang mengatakan bahwa dunia itu kan sudah diciptakan Tuhan baik adanya. Tujuan Tuhan dibuat manusia ini baik adanya adalah bahwa ya kelangsungan manusia terus-menerus akan baik.
tujuan Tuhan akan baik. Ketika orang mengurangi kebaikan Tuhan itu, maka nanti pasti ada dampaknya secara ekologi. Maka sebenarnya tugas manusia sebagai ciptaan Tuhan yang sudah dicintai, diberikan lingkungan yang baik itu menjaga kebaikan Tuhan, menjaga keharmonisan hubungan dengan Tuhan melalui alam semesta. Seperti yang dilakukan teman-teman kita dari kepercayaan. Bisa tadi ada tambahan dari Gus Nisa, itu bisa mempercantik dunia. Itu cara. Jadi kemuliaan Tuhan itu bisa diwujudkan manusia dengan mencintai lingkungan. Nah, dengan merusak lingkungan, itu sebenarnya adalah mengurangi hubungan keharmonisan antara manusia dengan Tuhan. Jadi apa namanya benang merahnya seperti sehingga dapat baliknya sebenarnya dia Mbak Niken. Terima kasih. Ya, terima kasih. Jelas sekali bahwa hubungan teologi dengan ekologi lingkungan ini sangat terhubung erat sekali, sangat berkaitan. Di sini saya sudah tidak ada lagi pertanyaan di kolom chat dan juga tidak ada lagi tanggapan-tanggapan. Mungkin kita langsung saja ke closing statement dari Pak Agus Budiono. Oke. Terima kasih. Bapak Ibu yang kami hormati, apa yang saya sampaikan pada malam hari ini adalah sebuah refleksi, Bapak Ibu. Refleksi bagaimana itu ditangkap oleh Paus Fransiskus ketika dia melihat bahwa dunia semakin hari ini semakin tidak bersahabat dengan kita semua. Yang dilihat Paus Fransiskus ini bukan hal yang tidak kelihatan, tapi mereka punya data sungguh, data dari banyak negara di dunia ini, yang itu menjadi refleksi bagaimana manusia ke depan. Laudato Si tahun 2015 sudah disampaikan bahwa manusia harus menjaga ekologi, tetapi kenyataannya 2023 itu 8 tahun direfleksikan, banyak hal yang belum menjadi hal yang maju yang lebih baik begitu. Sehingga 2023 disuarakan lagi. Mereka lagi untuk intern Katolik di dunia ataupun di Indonesia, tapi tujuan adalah untuk orang-orang yang punya kehendak baik. Siapapun yang punya kehendak baik, ayo memperbaiki dunia ini. Karena sudah banyak hal, contoh hal yang kita rasakan setiap hari, perubahan hidup ini semakin lama, semakin kayaknya alam ini menjadi hal yang menakutkan untuk kita masing-masing. Itu sebenarnya. Tanpa kita sadari bahwa hidup kita kan semakin apa ya namanya kita kan ya tadi kan banjir, semakin panas, semakin tidak nyaman dan sebagainya. Kita kan tidak sadar. Mungkin kita juga berbuat yang demikian, yang tidak sadar itu juga menambah ini, tapi kita tidak sadar juga. Contoh kami sudah melakukan di sekolah kami tanpa tisu, Bapak Ibu. Karena tisu itu dibuat dari pohon tertentu dan pohon ini ditebang. Nah, kami dulu pernah, jadi malah tidak boleh pakai tisu, harus pakai sapu tangan gitu. Kami pernah mencoba itu, tapi lama-kelamaan ya orang-orang itu ya tidak disiplin. Yang terpenting Bapak Ibu bahwa apa yang menjadi perenungan ini menjadi hal yang sungguh masuk dalam hati kita sebagai orang beragama bahwa cinta kita terhadap Tuhan itu ayo kita wujudkan dengan cinta kita terhadap alam ini, menjaga mereka, menjaga dia atau menjaga alam ini sebagaimana Tuhan menciptakan dunia
baik adanya. Saya pikir itu. Terima kasih banyak untuk semuanya. Semoga menjadi perenungan kita bersama. Terima kasih. Salam semua saudara. Mas Saudara, terima kasih Bapak Ignatius Agus Budiono atas pemaparannya tentang kerusakan ekologi yang sangat luar biasa. Tentunya sangat menambah wawasan kita semua supaya untuk lebih menjaga kelestarian alam ini. Ya, dengan demikian dan juga di penghujung waktu, mungkin saatnya Zoom ini sudah selesai, dan saya mengucapkan terima kasih yang sangat banyak kepada Bapak Ignatius Agus Budiono yang sudah memaparkannya sangat luar biasa, dan juga kepada para penanggap dari Hindu, Pak Ketut Aryana, dari Penghayat Romo Utuh, Konghucu, Wonso Junarto, dan juga dari Islam ada Buya Asoka tadi. Sangat berterima kasih sekali kepada semua penanggap. Dan saya sebagai moderator pada malam hari ini mengucapkan juga mungkin mohon maaf jika banyak salah penyebutan mungkin tadi dan ada yang tidak berkenan. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan Zoom pada malam hari ini akan saya kembalikan kepada Mbak Ulan sebagai host. Selamat malam. Salam semua saudara. Salam semua saudara. Baik, terima kasih kepada Mbak Niken Delova yang sudah memandu diskusi dan jagungan kita pada malam hari ini, yang mana tema kali ini yaitu tentang sikap Gereja Katolik terhadap kerusakan ekologi yang sudah dipaparkan materinya oleh Bapak Dr. Ignatius Agus Budiono. Terima kasih kepada narasumber, terima kasih Pak Agus sudah menyempatkan waktunya untuk berbagi sharing ilmu kepada kita semua, seluruh peserta di sini. Dan juga saya sampaikan terima kasih kepada seluruh tokoh rohaniawan. Di sini ada dari Islam dengan Buya Asofa, tadi dari Hindu ada Bapak Iketut Aryana, dari Konghucu ada Wense Junarto, dan dari Penghayat ada Romo Uto Bambang Dwi Jodipuro. Terima kasih kepada seluruh peserta yang sudah dan setia selalu mengikuti jagongan kita. Jangan lupa untuk mengisi link absensi dan juga kuesioner yang sudah di-share di kolom chat untuk penerbitan e-sertifikat. Baik Bapak Ibu, sampai jumpa di Senin mendatang dengan tema yang berbeda. Sebelum saya tutup, izinkan saya untuk berpantun kembali. Mentari bersinar di pagi hari, burung bernyanyi penuh damai. Bumi adalah karunia ilahi, menjaganya wujud iman yang sejati. Baik, itulah pantun dari saya sekaligus menutup acara kesayangan kita. Selamat malam, sampai jumpa Senin mendatang, dan wassalamualaikum, salam semua saudara. Salam semua saudara. Terima kasih Pak Agus. Sama-sama.